itu 2 minggu yang lalu di ruangan ini kemudian bilang saya gitu. sambil saya ODGJ ini namanya. Aduh, saya lagi ngomong dipotong lagi. Iya, ODGJ. Orang dekat Gibran Jokowi itu. Oh, ini orang dengki Gibran Jokowi. Orang dengki Gibran Jokowi ini ODGJ. Oke. Tapi challenge itu harus dengan ilmu yang sama, bukan ilmu ngawur. Oh iya dong. Itu. Ya, makanya dia kan tadi katanya pakai penasehat. Nah, penasehatnya juga di-challenge lagi, Roy. Iya, kalau penasihatnya cuma nomor-nomor dari kampus nggak terkenal gitu repot. Saya izin ya, sebentar ya. Saya mau tanya ke Bang Rismon boleh sebentar aja. Sebentar, singkat aja. Akhirnya. Memang semua aplikasi itu bisa digunakan oleh orang awam kayak Fatal et al dan lain sebagainya. Itu kayaknya yang dipakai program aplikasi. Ya. Fatal et al itu aplikasi. Namanya Photoshop atau lainnya ya semacam itu. Sementara kami kemarin menunggu ahlinya itu katanya mau datang. Ya, 2 ahli itu. Katanya Joshua Sinambela dan Roni Teguh, ya kan? Nah, sebenarnya perdebatan yang menarik ya, bahkan saya waktu ke ruang istirahat kemarin itu sebenarnya yang ditunggu oleh para penyidik itu kemarin perdebatan 2 ahli itu. Gitu loh. Supaya mereka mendapatkan perspektif benar nggak ini pasal 32 dan pasal 35 ini diterapkan kepada kami. Dan saya menunggu sebenarnya kemarin untuk ahli yang digunakan oleh kepolisian tersebut ya membuktikan secara ilmiah di depan kami dan penyidik dan pengawas termasuk Irwasda di mana kami mengedit, memanipulasi secara tidak ilmiah. Ini penting karena pasalnya itu bukan main-main yang sejak awal dilaporkan oleh Pak Jokowi, sejak laporan awal. Pasal 32 dan 35 itu ternyata itu pasal oleh Pak Jokowi sendiri sejak awal. Jahat itu. Karena ini begitu seriusnya pasal 32 dan 35 ini yang ancamannya bahkan melebihi maling uang rakyat. Ya, 12 tahun maksimum kepada kami. Kenapa enggak ahlinya itu tunjukkan juga di depan kami secara gentleman, saintifik, bukan pakai program aplikasi ya. Itu yang saya maksud, saya potong dulu Rismon. Itu yang saya maksud. Rismon memang harus di-challenge oleh siapapun. Harus di-challenge oleh siapapun. Ya. Dan tempatnya ada gitu ya kan. Sampai nanti kalau kemudian saya sudah membayangkan sebenarnya hakimnya ini simpel kok. Dia ingat stempel aja nanti hakim itu udah bisa mutusin kok ini palsu atau asli. Gimana? Lihat stempel itu hakim itu udah bisa mutusin kok. Logikanya sederhana sebenarnya. Anda mantan penyidik nih. Oh Anda iya, lihat stempel aja. Tahu, ya. Ini kita minta coba ya, itu nanti kan bisa kita lihat stempel duluan, foto duluan itu kan. Oke, bentar. Ya. Coba bisa simple as that. Boleh nggak Bang Saud sini? Biar jelasin dia tugas dia. Tugas gua bukan di situ. Penyidik gua di sini nih si Roy sekarang. Stempel itu bisa menunjukkan hakim itu tinggal Oh iya, nanti kan dia kan bukan orang elek, bukan kayak Rismon ilmunya. Ya, dia pakai logika yang lebih simpel aja. Simpel betul. Dan itu lebih wisdom sebenarnya. Stempelnya di luar, di atas apa di bawah gitu? Ya nanti mungkin dia akan tanya di UGM itu letakin foto dulu baru stempel atau stempel baru foto. Nah, itu nanti urutannya begitu, ya kan? Itu sederhana itu aja. Jadi kan biar bagaimana juga kan institusi yang mengeluarkan UGM itu adalah yang menentukan. Ya kan? Karena dia institusi. Ini kalau bicara penyidik ya. Itu makanya saya bilang ini perdebatannya jangan henti-hentikan. Iya. Ini terus sampai ketemu nanti sebenarnya. Jangan lupa ini misi besar integritas bangsa Indonesia yang menyangkut pimpinan negaranya. Saya terima kasih pada Rismon, Tifa, Roy. Terima kasih juga Asman yang kamu men-challenge mereka. Ya jangan pernah berhenti men-challenge mereka. Sampai nanti kita bisa pastikan kamu yang kau atau mereka. Jadi begini itu juga aja. Bang Saud ya, biar bagaimanapun ini sudah masuk ke tarafnya sudah ada tersangka dan sedang menunggu P21 lah menurut saya ya. Jadi artinya itu nanti kan di pengadilan. Dan Pak Jokowi sudah mengatakan ya udah kita di pengadilan bagaimana pembuktian itu. Kalau di challenge untuk bagaimana antara katakanlah 2 yang konon katanya ahli ini ya dan juga 2 ya yang dibilang konon juga ya katanya dari ahli juga bilang forensik. Kalau mau di-challenge silakan lah, ketemukan juga bisa kok nggak masalah. Bang Saur, ya yang kan? disebut-sebut oleh dia ahli itu 2 minggu yang lalu di ruangan ini kemudian bilang saya gitu. Sambil saya ODGJ ini namanya. Aduh, saya lagi ngomong dipotong lagi. Iya, ODGJ. Orang dekat Gibran Jokowi itu. Oh, ini orang dengki Gibran Jokowi. Orang dengki Gibran Jokowi ini ODGJ. Oke. Ya kan? Roy, namanya juga jelas usaha itu. gimana? Andi Aswan. Namanya usaha itu kamu juga berusaha. Anda nggak bisa, Anda ngomong. Nggak boleh ngomong. Saya mau tanya pertanyaan saya. Bisa nggak tadi? Nggak boleh ngomong Anda itu. Nothing personal.
besok minggu depan rakyat bersuara pertemukan kami. Nothing personal. Antara Anda Pada dengan rakyat. Joshua Sinambela. Ya semua ahli dari situ kami. Boleh dari aja. situ. Kalau bisa berkenan oleh teman-teman ya, Roni San dan sama Pak Joshua, dan itu berkenan oleh Bahasa Jepang lagi ya, dong. silakan aja. Bahasa Jepang lagi. Ya. Roni San jawatannya? Wah, ini selalu menghina saya ya. Besok tunggu tanggal mainnya, ada kejutan. Besok. Ya, besok besok ada pagi. kejutan besok pagi. Jadi Besok pagi. begini aja. Ya, Maksudnya apa kejutannya nih? ada dong. Spill dikit dong. Hah? Spill dikit dong. Laporan Laporan. pasal 32 35 pembohongan publik ya terkait scan ijazah asli Joko Widodo, karena kemarin ya kami tanyakan langsung kepada pengacara Pak Jokowi, nggak ada itu scan ijazah asli itu. Pengacaranya Pak Jokowi kami tanya pada saat face to face itu. Kami tanyakan, dan kepada penyidik juga pada saat istirahat, nggak ada itu. Nggak ada file scan ijazah asli itu di tangan orang lain. Karena ijazah analog itu Ya. disita oleh Polda Metro Jaya. Gitu. Oke, nanti kita bicara soal itu yang lain. Tapi saya ingin tanya, tadi pertanyaan saya belum jawab. Bisakah kemudian setiap orang atau orang awam menggunakan aplikasi untuk kemudian mengecek tadi cap, ada garis dan seterusnya? Pertanyaan sederhana. Ini kan seperti apa ya? Bisa atau enggak itu, Bang Rismon? Ya nggak bisa lah Bang. Nggak Ilmu bisa, itu oke. bahwa ini kan proses matematika, digital image processing ini ya fondasinya adalah aljabar linier, matematika teknik, kalkulus, advance matematik, non-linear matematik. Memang hanya menggunakan seperti itu Photoshop. Rismon, maksudnya Aiman, itu kan ada stempel itu jadi lintasannya di merah, itu kan tinggal ngegeser-geser hiunya aja. Pakai kan? aplikasi. Iya. Itu maksudnya beliau Iya. apa bisa digunakan orang lain atau Iya, tidak? Aplikasi. Paham sih. Itu Ya, maksudnya. Maksudnya begini, Ya. digital image processing itu foundationnya itu matematik kompleks. Oke. Nggak sembarang pakai aplikasi orang tanpa tahu. Sorry ya, ini open source. Open source, siapapun bisa pakai. Open source. Inilah saya katakan kan, user dengan developer itu kan jauh banget ya. Lah, Anda kan mengatakan bahwa itu dengan matematika. Ini kan aplikasi open source. Semua bisa pakai itu, bisa mengecek. Buktinya saya bukan katakanlah ahli dari telematika lah, digital forensik, tapi saya bisa bersama teman-teman. Karena apa? Open source. Bisa, Tinggal kita tapi masuk aplikasinya keakurasiannya saja. begini. Dan itu Dan jelas tidak gitu loh. dipercaya. Begini, Bang Tidak Andi. ada berkelat Allah. Begini, Itu Bang Andi permainan-permainan Aswan. seperti itu untuk membuat pengelabuan kepada publik. Bang Andi Aswan yang terhormat, saya menyetir mobil bukan berarti saya tahu mekanik. Nah itu. Itu Bang. Jadi ya kita yang puluhan tahun pun menyetir mobil nggak tahu apa-apa tentang mesin mobil. Tetapi seseorang yang ahli di bidang mesin mobil itu ya tahu mendengarkan suara mobil pun dia sudah paham. Makanya itu Bung Resmon ya saya katakan. Makanya teknologi itu kan diciptakan biar orang juga paham dan orang bisa memakai teknologi itu. Nggak boleh sembarangan. Bukan menciptakannya. Menggunakan teknologi yang diciptakan oleh orang yang ahli. Ini Kan bahaya. begitu. Ini bahaya. Makanya Ini bahaya. ada yang namanya open source. Ini bahaya. Saya mau Open source sampaikan. itu Logikanya free. gini. Logikanya Bisa gini. digunakan oleh semua orang. Aku sebentar. Ya, Dokter Tifa. Jangan memutar-mutar seperti itulah. Ya, di mana-mana pun WhatsApp itu juga susah dibuat, tapi orang Ini bisa bahaya itu. ya rakyat Ngaco ini. Indonesia, Ya, bisa bahaya. digunakan. Orang ngaco ini. Itulah teknologi. Enggak Jangan bisa dibuat kayak- teknologi itu sebagai katakanlah ya pengelabuan sesuatu lah seperti itu. Ini Ya. logical fallacy yang sangat Boleh berbahaya. saya jawab lagi Bang? Terserah mau berikan logiknya berbahaya, tapi Gini, gini. ternyata Sederhana aja. adalah Nanti saya berikan orang awam pun isu hangat bisa kata bikin memakai menat, apalagi kalau teknologi tidak itu. bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang nikmat untuk menemani kebersamaan kita dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kami kembali setelah jeda berikut ini.